nggak muncul suaranya ya? Ada suaranya? Mana caranya? Berarti materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di sosialisasi online kita hari ini. Untuk pertama-tama saya mau menyapa dulu. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu sekalian? Bisa diacungkan jempolnya atau via kamera atau di reactionnya bisa diacungkan jempolnya. Terdengar ya Bapak Ibu semua ya? Oke, siap. Terima kasih. Baik. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dan rekan saya Mbak Melati akan membawakan materi mengenai insentif pajak selama pandemi COVID ini. Insentif pajak. Untuk memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Mbak Melati yang merupakan akun representatif di seksi pengawasan dan konsultasi 2, seksi strategis ya Mbak Melati, waspon strategis. Kemudian ada di belakang layar itu ada Mas Pungki dan Mbak Dipo selaku pengarah gaya dan moderator lah. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena di jadwalnya itu tadi seharusnya mulai acara di 9.30, namun karena ada kendala teknis di kantor, kebetulan juga ada sempat mati lampu juga, kita baru bisa mulai di 9.45-47-an, dan untuk mempersingkat waktu karena sudah lumayan telat 15 menit, acara kita mulai langsung aja ya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama, izinkan saya untuk share screen materi. Ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang PMK 9 garis miring PMK titik 03 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Bagaimana kita tahu, pandemi COVID ini sudah hampir lebih dari 1 tahun malahan, lebih dari 1 tahun, mulai Maret kemarin tahun 2020, kemudian ini sudah sampai April. Sebelumnya DJP telah waktu di tahun kemarin telah juga memberikan insentif yang bisa Bapak Ibu nikmati dengan cara mendaftarkan di DJP online langsung. Nah, ini perpanjangannya dari yang 2020 kemarin, direvisi dengan PMK 9 2021 ini. Ya, karena ini menjelang hari raya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ikutan atau mungkin ada beberapa yang masih ragu-ragu, misalnya udah ikut nih atau mesti daftar lagi, atau misalkan tahun kemarin sudah ikut apa tinggal lanjut aja, atau misalkan di tahun kemarin ada insentif A, apakah di tahun ini saya bisa menikmati kembali insentif yang baru yang B, C, D. Nah, nanti silakan di pemaparan kali ini insya Allah akan kita bahas lebih lanjut tentang insentif bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19 ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Latar belakangnya,
bahwa kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Ini pesan dari Bapak Presiden sendiri bahwa pandemi ini telah memukul banyak sektor dan Bapak Presiden berpesan bahwa pemulihan ekonomi harus berjalan dengan seiringan dengan kebijakan kesehatan. Bagaimana kita tahu bahwa pandemi ini bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Maka dari itu, pemerintah karena PMK yang 86 telah berlaku, diubah menjadi PMK 9 di tahun 2021 ini. Ini runutannya, baik PMK, Perpu maupun KMK-nya. Ini boleh di-share nanti, boleh ya nanti. Nah, nanti Bapak Ibu kita share nanti untuk bahan materinya ini. Nah, ini salah satunya. Bahwa terdapat perluasan insentif pajak di berbagai sektor. Ada yang PPh 21, ada yang final UMKM ditanggung pemerintah, dan ada final DTP sektor padat karya, serta dan PPh pasal 2, dan PPh pasal 25. Dari yang PMK 1110, cuman ada beberapa di PMK 9 2021 ini, ada penambahan, sedikit penambahan, baik itu di masing-masing PPh-nya. Untuk PPh 21 sendiri itu telah menyentuh hampir 1.189 di lampiran PMK-nya dengan berbagai macam KLU, mulai dari bulan Maret ya, kalau nggak salah ya, bulan April ya, April-Maret ya, sampai dengan bulan Desember, kemudian direvisi lagi di 2021 dengan PMK 9 2021. Untuk final UMKM WPPP 23 2018 itu tinggal dilanjut aja sebenarnya bagi yang sudah pernah mendaftar. Dan di 2021 ini ada perubahan sedikit bahwa WP yang tidak lapor realisasi tepat waktu maka tidak dapat memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian ada PPh final DTP sektor padat karya mungkin tidak ada di KPP Tanjung. Kemudian ada pembebasan dari pungutan PPh pasal 22, ini banyak kayaknya di KPP Tanjung. Ini juga tidak ada perubahan, cuma penambahan masa masa berlakunya saja. Kemudian ada pengurangan PPh pasal 25. Oke, kita next selanjutnya. Nah, ke PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Mungkin Mbak Melati nih ekspornya. Silakan Mbak Melati. Baik, izin melanjutkan ya untuk mengenai PMK nomor 9 yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2021 seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden tadi. Intinya adalah ini merupakan perpanjangan seperti itu ya dari PMK sebelumnya itu PMK 86 sebenarnya PMK 110. Nah, kalau Bapak Ibu kawan pajak mengikuti perkembangan atau kembangan dari PMK jadi pastinya paham. Langsung untuk PMK 9 ini merupakan kita anggap sebagai instrumen gitu. Seperti yang sampaikan tadi bahwa Pak Presiden kita menyampaikan bahwa corona ini selain harus ditanggulangi, kita harus bisa menjaga stabilitas ekonomi negara kita juga dengan menjaga stabilitas ekonomi, perekonomian, kemudian juga memperhatikan kesehatan, keduanya harus berjalan dengan baik. Ini merupakan instrumen yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan baik. Jadi di PMK 9 ini beberapa insentif gitu kan ya, dari yang pertama yaitu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, ditanggung
dengan guru. Ya, jadi untuk PPh pasal 21 DTP untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah. Jadi ini untuk perusahaan yang karyawannya memiliki penghasilan yang setahunkan itu tidak mencapai 200 juta, di mana perusahaan tersebut sesuai dengan KLU yang ditentukan kriterianya dalam PMK 9 ini, itu boleh menggunakan atau memanfaatkan insentif ini. Jadi untuk PPh pasal 21 DTP, ini Bapak Ibu bisa melihat menyimak gitu ya. Penerimaan insentifnya adalah pegawai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK. Nanti lampiran PMK atau PMK-nya mungkin bisa di-share, bisa kawan baca review, bisa dibaca, atau yang bisa download di Google juga ada gitu ya. Kemudian yang kedua, telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT, yaitu kemudahan impor tujuan ekspor, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat, penyelenggara, pengusaha, atau PDKP. Lanjut ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan internet ya. Kita lanjutkan kembali, tadi sampai PPh pasal 21 DTP. Untuk insentif PPh pasal 21 DTP, tadi sudah sampaikan kriterianya gitu ya. Jadi untuk selanjutnya itu pemberian insentif. Jadi PPh pasal 21 DTP ini harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai. Kemudian, dikecualikan dari insentif PPh pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN atau APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan. Yang ketiga, PPh pasal 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Yang keempat, dalam hal pegawai penerima insentif PPh pasal 21 DTP menyampaikan SPT tahunan 2020 menyatakan lebih bayar, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan. Yang terakhir yaitu PPh pasal 21 DTP diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa Juni 2021. Jadi yang ada yang masuk tadi? Oke. Jadi untuk dapat memanfaatkan insentif ini, pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Pemberitahuan pemanfaatan insentif berdasarkan kriteria KLU hanya diajukan oleh PP pemberi kerja yang berstatus pusat, dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh pasal 21.
Insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak Juni 2021. Ya. Selanjutnya, pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Pemberi kerja membuat SSP atau kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan dan disimpan sebagai dokumentasi. Pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang dengan data yang lengkap dan valid seperti nama dan NPWP pegawai. Nah, untuk laporan pemanfaatan realisasi pemanfaatan insentif ini harus wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21. Ini seperti himbauan yang sudah instruksi kemarin ya Mas. Jadi untuk PPh pemanfaatan insentif DTP ini tuh tahun 2020 harus segera disampaikan paling lambat 28 Februari kemarin. Kemudian yang terakhir yaitu pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi. Lanjut terus ini. Lanjutkan Mas Eri. Mungkin bagi yang perwakilan dari perusahaan A, perusahaan B, segera nih manfaatin insentif pajak ini bagi yang sudah mendapatkan insentif ini dari tahun 2020, ya mengajukan kembali di 2021 ya. Mungkin anggap aja ini ya Mbak Nanti ya, karena menjelang Lebaran ini THR gitu. Banyak sampai Juni ya. Iya. Itu masih berlaku sampai Juni yang PMK 9 ini. Sebelum ada perubahan lebih lanjut ya Mbak Nanti, nanti kita nggak tahu ke depan. Baik, untuk selanjutnya ini yang paling banyak di KPP Pratama Tanjung, insentif PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah, yaitu PP 23 tahun 2018. Nah, siapa sih penerima insentif ini? Yaitu wajib pajak yang memiliki periode bruto tertentu dan memilih untuk membayar PPh finalnya dengan menggunakan PP 23 tahun 2018 atau yang biasa disebut familiarnya mungkin wajib pajak di sini 0,5%. Nah, pajak 0,5%. Jadi bagi wajib pajak yang biasanya saban bulan bayar 0,5%, manfaatin nih insentif ini. Dengan adanya insentif ini, Bapak Ibu sekalian nggak perlu bayar lagi, tapi wajib lapor. Nah, berapa peredaran bruto Bapak Ibu sekalian nanti dilaporkan di realisasi. Menyampaikan laporan PPh final yang ditanggung pemerintah pada halaman www.pajak.go.id dan disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Jadi misalnya bulan Januari ini bulan April berarti Maret kemarin lapornya di April nih. Nah, tanggal 20 kemarin terakhir tuh. Begitu sudah lewat, maka bisa memanfaatkan lagi insentif pajak ini. Nah, harus setor. Jangan sampai lupa. Tanggal 20, sebelum tanggal 20 wajib lapor. Kalau enggak bisa memanfaatkan insentif ini. PPh final ditanggung pemerintah ini diberikan berdasarkan PMK ini dari Januari sampai dengan masa pajak Juni 2021. Ini berdasarkan PMK ini masih sampai dengan Juni 2021. Kita berharapnya sih pandemi segera berakhir, jadi Bapak Ibu semua, kita semua kembali normal. Nah, ini ada apabila melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut, maka wajib pajak tinggal menyerahkan fotokopi surat keterangan yang bisa didapatkan. Misalkan mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah coba lapor, kan tiap kali kita mau klik lapor di di pajak.go.id dan JP online kita, nanti ada pop-up tuh muncul apakah mau mencetak surat keterangan. Nah, itu tinggal cetak aja tuh, tinggal print. Misalkan transaksi sama pemotong atau pemungut, tinggal serahkan
surat tersebut bahwa Bapak Ibu dipotong PPh final dan sedang mengikuti insentif PPh final ini. Oke, ini contoh laporannya, contoh laporan realisasi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah pernah lapor atau baru yang mau ikut insentif ini, laporan ini sebenarnya sudah disediakan di halaman www.pajak.go.id. Tinggal Bapak Ibu download untuk di sana, nanti formatnya Excel. Tinggal Bapak Ibu masukkan berapa jumlah peredaran bruto Bapak Ibu. Kalau nggak salah sih masukin NPWP, nama, jumlah peredaran bruto, kali 0,5%, tinggal upload lagi Excel-nya. Sesuaikan dengan penamaan yang ditemukan di halaman DJP online Bapak Ibu semua. Itu kemudian realisasi disampaikan tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini dia nih, wajib pajak yang menyampaikan laporan melebihi batas waktu tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTV. Artinya harus bayar yang berarti ya, harus membayarkan di bulan itu. Betul. Nah, ini alur pelaporannya. Jadi kalau di DJP Online, bagi yang sudah familiar mungkin sambil mendengarkan aja, bagi yang baru, ini alurnya. Bahwa tinggal login ke DJP Online, kemudian klik kalau mau penambahan pelaporan baru, jenis pelaporan realisasi baru, kemudian masukkan Excel yang diminta, divalidasi. Oh ya, jangan lupa divalidasi. Jadi ada di Excel itu ada tombol validasi, jangan lupa klik itu karena kalau nggak diklik sistem nggak bisa membaca laporan Bapak Ibu. Tinggal upload Excel-nya. Ya, dinamain sesuai ada di sebelah kiri kalau nggak salah yang mematisi itu bahwa penamanya ikutin yang ada di situ atau copy paste aja yang di situ, tinggal rubah ada beberapa yang mungkin masa sama ini juga sama alur reportingnya. Tinggal upload file laporan sendiri, maka sudah selesai. Oke, kita lanjut ke PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Silakan Mbak Melati. PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Jadi kebanyakan orang untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Kabupaten ini juga ada yang namanya konstruksi. Jadi masih ada rancu nih konstruksi yang konstruksi seperti apa. Nah, yang dimaksud dalam PMP ini ditegaskan penerima insentif adalah wajib pajak penerima program percepatan peningkatan pengguna air PDAI, yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air atau PPPA, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A, dan atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3A yang melaksanakan PDAI dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari PT3AI. Kemudian wajib pajak penerima PDAI ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi yang dimaksud untuk jasa konstruksi di sini adalah ini. Jadi tidak semua jasa konstruksi. Jadi memang tujuan dari insentif ini tuh memang ya untuk mendukung atau terlibat atau terdampak dengan ya pandemi ini gitu. Seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan merupakan wajib pajak P3TGA. Nah, PPh-nya final ditanggung pemerintah, diberikan untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021. Pemotong pajak yang melakukan pembayaran tidak melakukan potong PPh final, penghasilan atas PPh final ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Ini merupakan contoh ya, contoh laporan realisasi untuk PPh final jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah. Jadi ini juga harus wajib untuk dilaporkan realisasinya begitu di laman pajak.go.id gitu. Terus SSP kita kan kode billing itu dihubungi cap atau pesan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah SMK nomor 9/PMK-03/2020
PPh final yang mana juga dilaporkan maksimal sampai tanggal 20 berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan tidak dapat memanfaatkan insentif. Jadi meskipun sudah mengajukan, namun terlambat atau tidak menyampaikan, dianggap tidak memanfaatkan insentif dan nanti akan mendapatkan surat begitu ya, klarifikasi atau konfirmasi dari AR pengampu yang berwenang. Pemotong pajak dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan. Jadi juga bisa melakukan pembetulan seperti SPT masalah ini. Iya. Ya, Kemudian ada ini kayaknya nggak ada di KTP Tanjung. Nah, mungkin ada. Jadi ya sekilas lewat aja sebagai pengetahuan. Ya. Baik, ini ada penerima insentifnya. Jadi Bapak Ibu tinggal, saya bingung nih Bapak Ibu, usahanya apa ya waktu daftar? Pokoknya Bapak Ibu login di DJP online, nanti masuk ke menu e-reporting bahwa pandemi COVID ini, insentif. Nanti sistem yang menentukan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu apakah menerima insentif atau tidak. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa usaha saya sebenarnya masuk nih ke dalam penerima insentif, tapi kemungkinan waktu pertama daftar atau waktu daftar NPWP salah clue misalnya, salah KLU, itu Bapak Ibu bisa mengajukan perubahan profil di kantor pajak, nanti isi formulir, masuk kita proses di TPT, nanti berubah, baru kemungkinan Bapak Ibu bisa menikmati insentif ini. Baik, kita balik lagi ke PPh pasal 22 ini. Kriterianya KLU tadi, kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor, kemudian mendapatkan izin kawasan berikat, kemudian mengajukan permohonan surat keterangan bebas untuk PPh pasal 22 impor. Nah, ini yang saya jelaskan. Diajukan melalui saluran tertentu di www.pajak.go.id atau DJP online, dan sama dengan PPh sebelumnya, ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. Ini juga sama realisasinya, formnya juga sudah disediakan. Nah, kemudian ada pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50%. Baik, saya persilakan untuk Bapak ini. Itu angka ini pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50%. Nah, kalau Bapak Ibu budget menyimak perkembangan dari PPh kan emang untuk PPh 25 angsurannya kita berikan insentif 30%. Kemudian yang terbagi itu menjadi 50%. Lumayan banget, misalnya 50% sebarangnya. Iya. Itu jadi ini memang instrumen begitu. Jadi pemerintah menyiapkan stabilitas ekonomi, kemudian harus juga untuk perkembangan atau kelancaran usaha Bapak Ibu. Nah, penerima insentifnya adalah yang memenuhi kriteria. Satu, memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana lampiran PMK-nya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Edwin tadi, jadi penting untuk mengetahui KLU, klasifikasi lapangan usaha Bapak Ibu itu apa sih? Karena nanti ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan di layanan di itu, jadi kalau KLU tidak sesuai juga tidak akan bisa menggunakan insentif. Jadi harus diperhatikan. Yang kedua itu ditetapkan sebagai perusahaan KLU, kemudian impor tujuan ekspor atau telah mendapat izin terkait kawasan berikat. Yang kedua, menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutama. Ini merupakan contoh laporan pemberitahuan gitu ya, pemberitahuan pemanfaatan insentif. Memberitahukan bahwa saya akan memanfaatkan insentif ini. Semua diakses dari laman www.pajak.go.id. Kemudian ini juga berlaku sampai dengan masa pajak Juni 2021. Masa pajak SPT tahun 2020 itu disampaikan dalam hal tersebut, karena kan kita kalau 25 kan
ini ya Mas ya, pelakuannya tuh dia masih dari SPT kemarin begitu, sampai dia dengan sampaikan sekarang. Cuma ini insentifnya sampai dengan insentif sampai dengan 2021 untuk masa Juni begitu ya. Terus wajib pajak juga harus menyampaikan laporan realisasi. Nah ini yang sering atau harus diingat, banyak kelewat. Lumayan Mas, misalkan angsuran berbayarnya 100 juta atau per bulan. 50 juta sudah bisa buat apa nih? Sudah bisa untuk menggerakkan roda kas dari perusahaan. Jadi jangan sampai lupa. Jadi memang case-nya itu BP saya juga ada Mas. Jadi yang memang lupa. Kalau lupa harus salah siapa? Jadi mohon diingat-ingat ya, ketika Anda mau mengajukan pemberitahuan, Anda mau memanfaatkan itu, tolong penuhi kewajibannya itu pelaporan. Nah, selanjutnya Mas, ini pengembalian pendapatan PPN ya. Saya lanjut, ini ada pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP beresiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN LB restitusi paling banyak 5 miliar. Ini contoh penerima syarat dari penerima insentifnya apabila dia PKP beresiko rendah, syaratnya memiliki kode KLU tertentu sebagaimana lampiran PMK ini, kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, kemudian kemudahan impor tujuan ekspor, atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat. Kemudian yang kedua, menyampaikan SPT masa PPN LB restitusi dengan jumlah LB paling banyak 5 miliar rupiah. Artinya apabila perusahaan itu SPT masanya kurang dari 5 miliar rupiah, maka bisa nih mengajukan insentif ini. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN dimaksud. Kemudian SPT masa PPN ini termasuk juga SPT pembetulan SPT masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021. Yang Juni berarti disampaikan paling lama tanggal 31 Juli 2021. PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria meliputi PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah, artinya yang menetapkannya nanti begitu Bapak Ibu login, nah nanti ketahuan tuh apakah Bapak Ibu menurut kriteria PKP berisiko rendah atau tidak. Kemudian Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah dan PKP yang memiliki KLU tertentu sebagaimana lampiran PMK ini. Kemudian lanjut ketentuan peralihan dan penutup. Pemberi kerja atau WP harus menyampaikan pemberitahuan penguatan ini kayaknya peralihan dari PMK ini yang Mbak ya. Sudah tidak berlaku lagi. Antara lain memberi kerja atau WP harus menyampaikan pemberitahuan kembali memanfaatkan PPh pasal 21 artinya atau pembebasan PPh 2 impor artinya Bapak Ibu yang telah memanfaatkan di 2020 silakan ajukan kembali di 2021. Mungkin ada beberapa yang telah mengajukan. Kalau yang baru silakan sudah saatnya ini. Pokoknya tinggal dikit lagi ya Mbak Mati ya sampai Juni aja. Pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan insentif PPh 21 dan belum menyampaikan laporan realisasi dapat menyampaikan laporan realisasi tanggal 28 Februari 2021. Ini info yang disampaikan Mbak Mati dapat memanfaatkan insentif PPh 21 tahun pajak 2020. Kemudian WP penerima P3TGAI yang belum menyampaikan laporan realisasi silakan menyampaikan laporan realisasi sampai dengan 28 Februari. Untuk PPh final DTP UMKM juga paling lambat 28 Februari 2021. Memberi kerja atau wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi dengan batas waktu pelaporan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 atau PPh DTP untuk masuk pajak melaporkan pada tahun 2020. Jadi segera ya Bapak Ibu. Nah ini
sedikit caranya, alur caranya bagaimana sih memanfaatkan insentif ini di halaman www.pajak.go.id. Pertama Bapak Ibu buka dulu di browsernya, kemudian login ini masukin NPWP sama password Bapak Ibu, kemudian pilih tab sudah login, pilih tab layanan pada icon KSWP, kemudian ada profil pemenuhan kewajiban saya. Lalu pilih centang jenis insentif yang Bapak Ibu mau manfaatkan. Untuk menyampaikan laporan realisasi, sama kayak tadi, login dulu, masukkan NPWP, password, sama catatannya, kemudian pada tab layanan, klik icon e-reporting insentif COVID-19. Nah, kalau misalkan tab ini belum muncul, Bapak Ibu bisa tab dulu di tab profil, kemudian pilih menu aktivasi fitur layanan. Nah, tambahkan itu ada nanti centang aja yang e-reporting insentif COVID-19. Klik tambah. Refresh. Nah, mungkin dari kami mungkin itu dulu ya, Mbak Melati. Mungkin kalau lihat tampilan Zoom-nya Bapak Ibu sekalian ini kayaknya banyak yang pengen nanya kayaknya nih Mbak Melati. Atau kita buka sesi pertanyaan dulu. Untuk sesi pertama mungkin 3 orang dulu, nanti kita lanjutkan sampai dengan sesi kedua 3 orang lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memungkinkan nanti kita tambah lagi sesinya Mbak Melati. Kalau Mas Bungki dan Mbak Diko berkenan. Oh iya, sebelumnya ini ada tambahan sedikit materi tentang PMK 239. Saya skip dulu ya Bapak Ibu ya, nanti disimpan dulu. Ada tambahan materi sedikit tentang PMK 239, yaitu pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan perpanjangan perlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Ini dari PK ini bahwa belanja barang dan jasa yang terkait dengan penanganan pandemi COVID itu dibebaskan yang ya apabila Bapak Ibu sekalian mengajukan di halaman DJP online, DJP online dulu, www.pajak.go.id login pakai login punya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, ini adalah latar belakangnya. Kemudian, nah, ini dia nih objeknya. Objeknya apa saja sih yang bisa ini? Itu di sini ada obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, APD, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian juga atas jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa sewa, dan jasa pendukung lainnya yang merupakan jasa yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19, termasuk pelaksanaan vaksinasi. Ini ada jasa teknik, manajemen konsultan, dan jasa lain. Nah, mungkin Mbak Melati yang lebih paham. Fasilitas PPN terhadap belanja itu belanja barang dan jasa mengatasi atau mendukung pandemi. Jadi yang pertama fasilitas PPN berlaku untuk masa Januari sampai dengan Desember 2021. Yang selanjutnya yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah pihak tertentu. Kemudian ada industri farmasi atau wajib pajak yang memperoleh vaksin dan atau obat. Ya, tertentu di sini sudah dijelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya apakah saya termasuk dalam pihak tertentu? Silakan dibaca undang-undangnya. Pihak tertentu di sini adalah badan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah yang melakukan penanganan pandemi COVID-19, kemudian rumah sakit dan pihak lain. Ini ya selain badan atau instansi
badan instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi. Jadi ada 3 macam ya. Kemudian yang kedua yaitu industri farmasi, usaha industri farmasi. Dia memproduksi vaksin dan atau obat atas perolehan berbagai vaksin dan atau obat untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian yang dimaksud wajib pajak yang memperoleh vaksin dan atau obat itu wajib pajak dan atau PKP, saya kena pajak, dia memproduksi vaksin dan atau obat penanganan pandemi COVID-19. Tapi kalau di Tanjung ada nggak mas kira-kira untuk wajib pajak yang ini? Kayaknya nggak ada sih, mungkin yang badan sama rumah sakit aja mungkin yang memanfaatkan. Jadi mungkin lebih ada badan instansi pemerintah atau rumah sakit. Jadi perlakuan perpajakannya atas impor barang BKP oleh pihak tertentu tidak dipungut PPN. Baik, ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi definisi dari impor barang, impor BKP oleh pihak tertentu. Jadi Bapak Ibu harus kembali mereview lagi siapa yang masuk tidak. Yang kedua, atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP kepada pihak tertentu, PPN ditanggung pemerintah, termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma. PKP wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang memuat keterangan khusus. PKP wajib membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah berupa pelaporan SPN dan masa PPN sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu. Nah, ini pihak tertentu juga di bawah, jadi harus diperhatikan. PPN ditanggung pemerintah yang wajib membuat SSP atau cetakan kode billing yang diberi cap atau tulisan khusus, kemudian membuat laporan verifikasi. Ini keterangan atas impor JKP yang digunakan untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu tidak dikenai PPN sepanjang memiliki surat keterangan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum melakukan impor. Kalau di Tanjung bukan daerah pabean ya mas ya. Jadi rasanya daerah pabean jadi untuk pengetahuan. Ini juga untuk yang keempat, bahan baku untuk obat penanganan COVID-19 oleh PT Industri Farmasi Produksi Vaksin dan obat, PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi harus memperoleh surat rekomendasi dan wajib membuat faktur pajak dan menyampaikan laporan realisasinya. Yang kelima yaitu atas penyerahan vaksin dan atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan atau obat, PPN-nya ditanggung pemerintah. Nah, ini sama juga membuat faktur dan menyampaikan laporan realisasinya. Insentif PPN ini sebagai nomor 2 dan 3 diberikan pada pihak lain jika dari zona kalau yang BKP pemanfaatan JKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean selanjutnya akan diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah dan atau rumah sakit untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 tanpa mendapat imbalan atau kompensasi dan perolehan JKP dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tersebut tidak dipergunakan untuk pemakaian sendiri. Jadi ada syarat. Nah, selanjutnya fasilitas pajak penghasilan yang bayar. Nah, untuk PPh-nya di pensiun ini tadi sama kayak PPN tadi itu ada industri farmasi dan pihak ketiga. Kalau yang tertentu itu badan pemerintah, rumah sakit dan pihak lain. Yang industri farmasi dan pihak ketiga kayaknya nggak ada yang kayak di Tanjung. Mungkin yang pihak tertentu yang banyak. Ini pasal 21. Nah, WPOP dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu, dari rumah sakit, berhubungan dengan jasanya dia yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID. Nah, untuk itu, ini bisa dibebaskan dari pemotongan PPh pasal 21. Ini diberikan tanpa surat keterangan bebas, kemudian pihak tertentu, namanya rumah sakit atau badan pemerintah tadi, membuat bukti potong PPh 21 hubungan dengan pembayaran imbalan kepada WPOP dalam negeri. Pihak tertentu tadi kemudian menyampaikan laporan realisasi dan disampaikan paling lambat 20 masa pajak berikutnya di halaman www.pajak.co.id. Dan ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2021.
PPh 22. Nah, ini atas misalkan Bapak Ibu ada beli barang yang terkait dengan penanganan pandemi COVID yang pihak tertentu tadi, baik instansi pemerintah maupun yang tertentu tadi, itu dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Pembebasan dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai tanpa menerbitkan surat keterangan bebas atau SKB berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, kemudian menyampaikan realisasi pada tanggal 20 bulan berikutnya di halaman www.pajak.go.id. Kemudian ada PPh 22 masih pihak tertentu yang melakukan pembelian barang industri vaksin, produksi, dan atau obat yang terkait dengan pandemi COVID itu dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22. Diberikan melalui, ini diterbitkan SKB, kemudian pembebasan bagi industri farmasi setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Pembebasan bagi pihak tertentu berlaku dari sampai dengan sejak SKB-nya terbit sampai dengan 31 Desember 2021. Pihak tertentu dan industri farmasi menyampaikan realisasi PPh pasal 22 melalui halaman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian ini PPh 22, kemudian masih pembelian vaksin tadi mungkin sama kayak yang tadi, kita skip aja. Nah, ini contoh pengajuan surat keterangan bebasnya. Jadi diajukan dengan mengisi formulir di halaman www.pajak.go.id, nanti masukin nama NPWP, ya kurang lebih seperti ini, nanti tinggal centang, ya melakukan pembelian, ya. Nanti bisa di-print ya nih Mbak ya di halaman www.pajak.go.id-nya punya mereka. Jadi begitu sudah diajukan, maka nanti kalau sudah diterima nanti dari SKB. Nah, kemudian untuk PPh 23, wajib pajak badan dalam negeri atau BUT yang menerima imbalan dari pihak tertentu dalam rangka penanganan pandemi COVID juga diberikan pembebasan pemotongan PPh pasal 23. Diberikan SKB berlaku sejak tanggal terbitnya SKB sampai dengan 31 Desember 2021. Wajib menyampaikan laporanisasi di halaman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya kayak tadi, silakan ajukan melalui akun Bapak Ibu semua, tinggal centang, yang mana yang dipilih, tinggal print nanti surat keterangan bebasnya. Kemudian ini ada ya PP-nya bahwa diperpanjang dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Ini mungkin kita skip aja ya, gambarnya kecil-kecil. Nah, oke. Kita masuk ke sesi yang saya janjikan tadi, sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, silakan raise hand. Siapa cepat, dia dapat kalau yang ini. Nah, silakan Bapak Ibu raise hand, nanti sama moderator ditentukan siapa yang duluan. Atau misalkan Bapak Ibu masih malu-malu kucing, saya share bisa lewat kolom chatting. Nah, silakan ditulis di sana pertanyaannya. Nanti saya dan Mbak Melati akan coba menjawab. Baik, silakan Bapak Ibu. Wah, kayaknya udah ngerti semua nih kayaknya nih Mbak Melati. Nggak ada yang raise hand kayaknya nih. Udah paham semua. Ya, jadi tinggal memanfaatkan saja. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan unmute speakernya. Atau kalau malu, takut suaranya serak-serak basah, silakan lewat fasilitas chatting, nanti kita
Coba hitung mundur 5, 4, 3, Halo, selamat 2, siang. 1,5. Aduh. Selamat siang, Bapak Ibu. Dan juga ada kewajiban untuk melakukan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi insentif ini diberikan, jadi harapannya bagi Bapak Ibu yang memang sebenarnya tidak ingin menggunakan ya Mas ya. Iya. Tapi kalau sudah diberikan digunakan ya. Iya, sayang kalau nggak dipakai. Soalnya jarang-jarang nih ada. Cuman di masa pandemi aja ada insentif. Terus sebelumnya nggak pernah soalnya Bapak Ibu. Baru di masa pandemi ini pemerintah khususnya Dirjen Pajak memberikan banyak pembebasan membayar pajak ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Dan untuk tanggung sendiri dampaknya juga begitu terasa. Iya. Pajak dari kontribusi dari wajib pajak memang dari KPP ini juga sangat terasa. Jadi ya mau tidak mau sebagai yang berwenang untuk mengawasi kewajiban perpajakan Bapak Ibu, membantu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Iya Bapak Ibu, silakan bertanya. Kalau misalkan, lupa Pak, ada bisa bahasa Indonesia, silakan Bapak Ibu pakai bahasa Banjar. Nah, kebetulan saya orang Banjar, Mbak Melati orang mana? Jadi tenang aja masih paham dan bisa berbahasa Banjar. Wah, lawas sudah bukan aja. Silakan Bapak Ibu. Nah, ada satu di kolom chat. Baik, dari PT Niaga Sinar Jaya. Nah, ini dapat souvenir nanti dari moderator. Bukan begitu? Sebenarnya, dapat terima kasih aja kan. Pak, saya mau nanya, kalau ada keterlambatan pelaporan, pemanfaatannya bagaimana? Apakah ada denda keterlambatan? Baik. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak Pak dari atau Ibu dari PT Niaga Sinar Jaya. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu terlambat lapor di 2021 ini, pemanfaatan insentifnya bagaimana? Apakah ada denda keterlambatan? Baik. Kalau misalkan Bapak Ibu terlambat lapor, misalkan PPh 21 tadi ya, seharusnya di Januari tadi Bapak Ibu memanfaatkan, tapi karena mungkin masih berkecimpung dengan laporan keuangan perusahaannya sehingga terlewat untuk mempersiapkan SPT tahunan badan, kelewatan, baru bisa yang bulan Januari kelewatan. Itu bagaimana perlakuannya? Nah, itu kalau sudah lewat dari tanggal 20 Februari, 21 misalnya baru ingat, maka Bapak Ibu sekalian tidak bisa memanfaatkan insentif ini. Jadi harus membayar sebesar berdasarkan perhitungan PPh 21 Bapak Ibu sekalian. Apakah ada dendanya? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada dendanya. Jadi di Februarinya yang dilaporkan di Maret, usahakan sebelum tanggal 20 Maret, Bapak Ibu lapor duluan. Sayang Bapak Ibu soalnya ada insentif, ada pembebasan pajak, manfaatkan sebesar-besarnya. Jadi kalau denda tidak ada, tapi untuk yang telah terlambat lapor, maka itu Bapak Ibu wajib membayar sebesar PPh terutang di masa tersebut. Itu mungkin. Apa ada tambahan? Dianggap tidak menyampaikan konsekuensi, tidak memanfaatkan. Jadi dianggap tidak memanfaatkan. Konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus membayar jumlah yang seharusnya dibayar atau ditanggung. Biasanya nanti ada surat gitu dari KPP gitu, untuk konfirmasi atau nanti dan meminta mengimbau untuk membayarkan atau menetapkan pajaknya. Jadi diperlakukan seperti
ya seperti kewajiban pajak seperti mata-mata biasanya seperti itu. Betul sekali. Terima kasih Mbak Melati. Bapak atau Ibu dari PT Siniaga Sinar Jaya, apakah terpuaskan dengan jawaban kami berdua? Mudah-mudahan terpuaskan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Ibu atau Bapak nih? Endang Tambunan. Pertanyaannya, apakah lebih bayar bisa dikompensasikan ke bulan selanjutnya? Karena sebelum mengajukan DTP, saya sudah setor kurang bayar untuk bulan Januari. Setelah mengajukan DTP, saya jadi lebih bayar. Mohon bantuan jawaban dari Bapak. Ini DTP pasal berapa ya? Nah, kalau boleh tahu, Bu Endang. Ini PPH pasal berapa nih mungkin DTP-nya? Itu memang PPN. Oh, 21 Bang Mati. 21 untuk DTP memang mengkompensasi. Jadi di antara beberapa SPT KPM 21 juga ada fasilitas untuk melakukan kompensasi. Nah ini kan case-nya itu DTP, belum DTP ya, sudah setor. Kemudian dia mengajukan insentif memanfaatkan itu, tetapi jadinya lebih bayar. Nah ini begini Bu, jadi case-nya adalah sudah dilaporkan apa belum? Sudah dilaporkan apa belum? Apabila belum dilaporkan, silakan melaporkan sesuai dengan realisasinya saja. Jadi misalkan yang sudah kewajiban yang harus dibayarkan termasuk DTP-nya tadi adalah 100 juta. Suara saya sudah terdengar jelas belum? Belum jelas ya? Tes? Jelas? Jadi saya ulangi. Jadi jika case-nya ini belum dilaporkan, bisa diatasi dengan cara seperti ini Bu. Jadi silakan melaporkan sesuai dengan yang ditanggung pemerintah atau yang cuma terhutangnya itu berapa sebenarnya. Misalkan kalian harusnya setornya 100 juta, tapi ternyata waktu penghitungan DTP ini tadi atau pengajuan ini ternyata cuma 70 juta saja. Kan ada di 30 ya Mas ya. Nah, silakan untuk dilaporkannya senilai 70 juta saja, yang 30 juta silakan melakukan pemindah bukuan. Dilakukan pemindah bukuan atau kalau PPh 21 ada fasilitas kompas yang bisa dikompensasi karena memang di 21 itu memang dianjurkan untuk dilakukan kompensasi PPh pasal 21 itu seperti itu. Begitu Bu. Ada Mas Edwin ada yang menambahkan? Saya cukup dari Bu Endangnya bagaimana Bu Endang? Apakah sudah cukup puas atau ada yang masih ganjal? Silakan ditanyakan lebih lanjut atau yang lain mungkin nih. Kita beri kesempatan kepada kawan pajak yang lain. Nah, Mbak, apakah PBK-nya masih bisa diajukan sekarang untuk yang ini untuk masa Januari Bu ya? Berarti Bu ya? Ya, PPh-nya di masa Januari Ibu sudah lapor yang 21-nya sebelumnya sudah dilaporkan atau mungkin bisa di-unmute aja Bu suaranya Bu biar bisa lebih ini bisa di-unmute Bu Endang suaranya. Ya Pak. Halo tes Bu Endang. Ya tes. Halo. Kok nggak muncul ya Pak? Halo. Ya. Bisa Halo, diceritain kembali Bu Endang gimana kasusnya? Gini loh Pak. Ada yang berkasus sama mungkin kalau pajak yang lain, cuman mau bertanya bisa diceritain ini kan untuk pengajuan DTP ya Pak ya. Kan sebelum saya mengajukan DTP, saya mengajukannya sebelum tanggal 20. Nah, sementara saya sudah bayar ataupun setor pada tanggal 10 Januari. Oh ya, 10 Februari ya untuk masalah Januari ya. Setelah itu Oke, saya mungkin ada penanya yang lain untuk Bu Endang.
ini kita simpan dulu pertanyaannya. Karena tadi kan dari cerita yang di chatting itu bahwa yang asalnya kurang bayar menjadi lebih bayar. Iya Pak, kurang benar. lebih kayak begitu, dari kurang bayar menjadi lebih bayar. Iya. PPh-nya telah dilaporkan realisasinya, Bu ya? Iya benar Pak. Seperti itu ya? Iya Pak, benar. Halo? Iya, halo Pak. Halo Bu Endang. Iya, halo. Ya, mungkin ini kita simpan saja mungkin Mbak Melati ya. Nanti kita konfirmasikan ke Bu Endangnya. Silakan kita ke. Ini juga perlu di ini Bu, teliti lebih dalam. Penyebab kehadiran Ya, bisa. lebih bayar atau salah mengapa atau bagaimana? Bisa belum ada semua Oh iya. Karena kalau mengacu pada pasal 2 ayat 8 ayat 86B itu disebutkan bahwa dalam hal pegawai yang menerima insentif PPh pasal 21 DPP menyampaikan ini untuk SPT orang pribadi dan menyatakan berbeda kelebihan pembiayaan yang berasal dari PPh 21 di tangan pemerintah tidak dapat dikembalikan. Ini efeknya bagi penghasilan ibu. Jadi karyawan atau pegawai yang bekerja di perusahaan ibu ketika dia setelah juga melapor SPT tahunan dan SPT-nya menjadi LB, itu tidak dapat dikembalikan. Jadi di PMK ini ada klausul khusus untuk PPh 21 apabila yang menyebabkan karyawan si dari perusahaan ini SPT tahunannya menjadi lebih bayar, maka atas lebih bayar itu tidak bisa dikembalikan. Nah, nanti mungkin atas kasus ibu ini bisa nanti kita simpan pertanyaannya dan kita teliti lebih lanjut nanti. Oke. Untuk kesempatan berikutnya untuk Bapak Ibu yang lain, waktu di sini menunjukkan 10.47, itu tadi mulai 9.47, mungkin 15 menit lagi yang Mbak Melati ya. Lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu Kampung semua, silakan. Kalau misalnya mau langsung ngomong, langsung di unmute aja speakernya, atau kalau misalkan masih malu-malu silakan lewat kolom chatting. Baik, Ibu. Ini masih ya. Apabila Bapak Ibu masih belum begitu jelas atau memerlukan penjelasan yang lebih, itu Bapak Ibu bisa datang ke KPP ini. Karena kami banyak Bapak Ibu, ada yang memang spesialis di bagian aplikasi, begitu. Seperti yang Ibu tanyakan kan Bu Endang banyak aplikasi yang mungkin ada teman-teman di langsung tapi ya, yang paham perjalanan aplikasi mengenai masalah komunikasi apa gitu. Sudah dilaporkan, kemudian bagaimana dengan kode billingnya, rasanya kan untuk kode billing yang DDB ini juga spesial, kode sendiri. Silakan apabila ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kalau banyak semua, mumpung masih online, nah mumpung masih bisa bertanya daripada harus ke KPP Pratama Tanjung. Oh ya, ini Bapak Ibu yang butuh materi sosialisasi hari ini, penyuluhan hari ini, di kolom chat itu kita ada ngasih link untuk Bapak Ibu bisa download materi hari ini ya. Nah, ya. Jadi apa yang kami jelaskan tadi, mungkin kami entah suaranya nggak jelas atau misalkan saya ngomongnya kecepatan, berarti nanti tadi mode apa narasumbernya ngomongnya kecepatan nih, kelewat yang kayak gini. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung di kolom chatting itu kita ada ngasih link bit.ly/edukasi 17
35. Nah, itu silakan Bapak Ibu download materi untuk hari ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang ikut Zoom ini sambil kerja, kepotong-kepotong ininya. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat penyuluhan atau sosialisasi kita hari ini di YouTube KPP Pratama Tanjung. Nah, itu Bapak Ibu bisa buka YouTube, kemudian search di atas KPP Pratama Tanjung. Nah, silakan searching yang sosialisasi insentif pandemi COVID-19. Nanti di sana Bapak Ibu bisa nonton lagi, atau misalkan bisa ada download videonya sambil ntar malam sambil nunggu buka atau sambil nunggu sahur, nah bisa sambil belajar lagi. Oh iya, di media tersebut ada beberapa ya, betul. Betul. Betul sekali. Kalau misalkan yang COVID udah selesai nih, nanti ada materi yang lain yang saya lupa nih tentang PPN yang ini. Nah, nanti silakan bisa Bapak Ibu di YouTube KPP Pratama Tanjung. Dan jangan lupa kata tombol lagi dari subscribe and like. Kasih jempol. Kalau ada saya bilangnya kasih jempol. Oke. Iya, betul. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada atau sudah cukup jelas pemaparan kita hari ini? Udah jelas ya, atau nanti biasanya ini Bapak Ibu sekalian akan mengecek AR-nya. Sekali. Silakan ya, untuk kalau memang belum paham bisa mengecek ya, mungkin karena Jadi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih gitu ya atas partisipasi Bapak Ibu semua, perusahaan Bapak Ibu dalam berperan aktif membangun negara kita ini ya melalui pajak. Jadi peran dari Bapak Ibu semua itu begitu kami hargai. Jadi ketika ada pertanyaan atau Bapak Ibu masih ragu, silakan datang ke KPP Pratama Tanjung atau KPP terdekat mendapatkan layanan atau bantuan. Kami akan dengan senang hati melakukan itu. Jadi jangan ragu atau jangan malu, gitu. Karena kita juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi ya Mas. Betul sekali. Memberikan sosialisasi, edukasi. Jangan sampai ketika nanti Bapak Ibu diberikan surat atau dapat kiriman, Bapak Ibu bilang kami belum dapat sosialisasinya, kami belum dapat, itu pasti sudah kami berikan. Jadi ini sebagai wahana media bagi kami untuk melakukan edukasi, sosialisasi agar pemahaman tentang peraturan perpajakan Bapak Ibu dapat meningkat sekalian dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terasa nyaman dan begitu mudah. Betul sekali. Dan mudah-mudahan ini kan kita materi sosialisasi melakukan pandemi COVID ini kebanyakan lewat Zoom ya Mbak Melati ya. Mudah-mudahan dengan adanya insentif ini Bapak Ibu juga ada sumbangsi ke negara terkait pandemi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Mbak Melati ya. Kita kembali normal seperti sedia kala. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kalau misalkan ada salah hilap baik perkataan maupun perbuatan. Kita tutup dengan yel-yel KPP kita. Tadi saya buka lupa tadi Mbak Melati, seharusnya kita buka pakai ya. Ajak kita untuk bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.